sudah mengejar, sudah mengejar. Aku ambil jalan. Ya. Ayo lokasi, lokasi. Lokasi sudah mengejar. Saya diambil. Nurul Hidayah Taloen Hulu RT 28. Masya Allah, luar biasa. وسيقول السماوات والأرض يوم علي العظيم. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan syakirin kayak ditarik bunga bapak kumpul. kita bisa berkumpul tempat yang mulia ini di Masjid Nurul Hidayah Desa Taloen. Tangan dulu. Belum. Apa kota? Mudah-mudahan lakas di desa. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul kiamat di akhir kita mendapat syafaat beliau dan kita berada pada sehat walafiat. Amin. Yang menghormati Al-Mukarram Ustaz Humaydi Muhtar Muhammad Humaydi Ustaz, sedikit tentang beliau. Beliau adalah alumni Tarif Darul Mustafa Tarif. Beliau adalah Minantu Guru Kota Makkah dan beliau pasti menyinggung Jawa. Beliau dari Jawa Timur. Terima kasih kepada beliau telah berkesempatan kepada kita. Alhamdulillah, sekilas tentang tiga subuhan kita sekalian, bahwa dalam kehadiran beliau kita mendapatkan motivasi sehingga beliau bersedia mengiringi kita dalam rangka memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan amal
ibadah bagi kita semua dan dapat kita laksanakan sebagai panutan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu aziz bi izzatillah ya'tazun. Ya aziz ta'azzaztu bi izzatik faman tanzil bi izzatik fa azizun la tadabbat. Wa man i'tazza bi duni izzatik fa huwa dalilun min Allah wa bihi aziz wa innahu la yusraka aziz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan amma ba'du. Yang kami hormati takmir masjid dan juga tokoh masyarakat, jamaah salat subuh, semoga semuanya yang hadir di sini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang dari tempat ini melainkan semua dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari masjid membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai pagi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan jujuran rahmat-Nya kepada kita semua. Yang paling agung daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Islam dan iman kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak mempunyai Islam dan iman yang kuat, walaupun kita sehat walafiat, kita pasti sekarang ini tidur di rumah kita. Bukti cinta kita, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita digerakkan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saat masuk masjid Bapak dan Ibu niatkan untuk beriktikaf. Dan juga ketika kita masuk masjid jangan lupa daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah masuk masjid adalah dengan kaki yang kanan. Segala sesuatu ketika kita melakukan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hati kita yang bercahaya, yang diterangi, hati kita itu selalu dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua hadir di sini bisa berkumpul dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita membenci umat Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Salah satu yang bisa menyakiti hati baginda Nabi Muhammad adalah menyakiti daripada umatnya. Tetangga kita, Bapak dan Ibu, suami dan istri kita bukan hanya sekadar manusia biasa, melainkan mereka semua adalah umatnya Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita semua sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunakan waktu kita walaupun sebentar di dalam sehari dan semalam untuk mengingat dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad di sepanjang umurnya, Bapak dan Ibu, tidak pernah lupa untuk mendoakan umatnya, untuk meminta ampunan terhadap dosa-dosa umatnya. Sampai di kuburan, di pemakaman beliau pun, sampai saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Setiap hari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari pula Nabi Muhammad meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kita ini Bapak dan Ibu dalam sehari semalam ada 24 jam. Apakah kita ada dalam 24 jam ini satu jam saja untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 24 jam kita terbuai dengan dunia kita. Jangan sampai terbuai dengan dunia ini Bapak dan Ibu. Dunia ini hanya sementara. Dari keluarga kita pasti ada yang mati. Sebenarnya dengan kematian itu kita bisa mengambil pelajaran agar supaya kita tidak terbuai dengan dunia yang kita ini. Karena tempat tinggal kita sebenarnya bukan di dunia ini. Nanti di akhirat kita bakalan kekal selamanya. Yang kita tanam di dunia bakalan kita petik hasilnya di akhirat nanti. Kalau kita tanam dengan amal kebaikan, kita memetiknya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanam dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita memetiknya nanti juga di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan harta kita yang ada di rumah, bukan mobil kita. Semuanya itu tidak bakalan dibawa mati Bapak dan Ibu, kecuali harta kita sedekahkan kepada tempat-tempat yang baik, seperti masjidnya Allah Subhanahu wa taala, seperti mushola, seperti pondok pesantren, jalan, itu semuanya amal ibadahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sampai mati. Dan juga Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satunya dengan cara mengingat mati. Pernahkah kita dalam sehari semalam mengingat kematian kita? Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, 1 jam setelah ini apakah kita bisa hidup ataupun kita sudah dikafani. Tazawwad minad dunya bittaqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat malam tiba nanti ketika pagi kita tidak tahu kita ada di dalam umurnya Allah Subhanahu wa taala atau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati, apa yang kita bawa di depan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita membawa semua yang ada di rumah? Tidak. Yang dibawa kita semua hanyalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah hati yang bersih, di mana ketika orang sudah tidak menjaga hatinya, semua amal ibadahnya bakalan hancur, semuanya bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang dijaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh yang sesungguhnya Bapak dan Ibu itu bukan tetangga kita. Musuh yang sebenarnya adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini Bapak dan Ibu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah hawa nafsu yang sering mengajak kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menenteramkan daripada hawa nafsu yang jelek ini bagaimana? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an. Saat itu nanti nafsu kita bakalan tentram, bakalan datang. Saat hati sudah tentram, nanti hati itu, nafsu itu bakalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nafsu yang bagaimana? Nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana nafsu ini sudah tentram, maka nafsu ini bakalan mengajak kita daripada amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai nafsu kita selalu mengajak kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Islam dan iman kita masih ada di tubuh kita. Kita wajib menjaganya. Karena nikmat ini Bapak dan Ibu, kalau kita tidak syukuri daripada nikmat itu, bisa saja nikmat kita itu hilang. Cara menjaganya bagaimana? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini juga ada tingkatannya Bapak dan Ibu. Tingkatannya yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Kita harus tahu dan harus mengetahui bahwasanya semua nikmat itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mengucapkan daripada alhamdulillah. Yang ketiga, dengan anggota badan kita. Kita mempunyai mata, kita mempunyai kaki, kita mempunyai tangan. Semua itu kita wajib syukuri dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita, jaga mulut kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting lagi Bapak dan Ibu adalah mulut kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dikatakan muslim itu Bapak dan Ibu adalah orang yang menjaga lisan diri sendirinya sehingga orang lain itu tidak selamat daripada lisan kita. Karena lisan ini Bapak dan Ibu kalau tidak dijaga sangat buas. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kita, mengajarkan kepada kita daripada menjaga mulut dan hati kita. Perhatikan siapa yang ada di hati kita. Perhatikan siapa yang kita cintai. Kalau kita mencintai daripada pemain film, nanti juga bakalan dikumpulkan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai para aulianya Allah, kalau kita mencintai para wali-walinya Allah, kalau kita mencintai malaikatnya Allah, kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Nanti ketika kita mati Bapak dan Ibu, diangkat nyawa kita oleh para malaikat. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir kepada pecinta Nabi Muhammad untuk mengucapkan daripada la ilaha illallah. Orang yang mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, tempat yang pantas baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak dan Ibu, saat kita ada di kuburan, kalau kita melakukan selalu daripada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, otomatis yang menemani kita nanti di kuburan adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah menemani kita di dalam kuburan Bapak dan Ibu, maka surga adalah tempat kita nanti di hari kiamat. Dan nanti juga kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad, di dalam naungan Nabi Muhammad, masuk ke surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, mendapat cahaya Nabi Muhammad sehingga kita masuk ke surganya Allah. Amin. Di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah mulia umat Nabi Muhammad yang selalu melakukan pekerjaannya dengan pekerjaan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita menyepelekan daripada perbuatan sunnah sekecil apapun Bapak dan Ibu. Masuk ke kamar mandi dengan kaki yang kiri, itu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keluar daripada kamar mandi dengan kaki yang kanan, itu juga anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak-anak kita bagaimana caranya dia mencintai Nabi Muhammad. Jangan selalu kita setiap hari kita memberikan handphone kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita jauh dari
daripada rahmatnya Nabi Muhammad, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak-anak itu bapak dan ibu tergantung orang tuanya. Dan nanti orang tua ini bakal diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya bakalan menuntut karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengajarkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Istrinya, bapak dan ibu diajarkan bagaimana ia bersalat berjamaah, bagaimana ia berwudu, bagaimana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita cintai di dunia ini bapak dan ibu, nanti di hari kiamat bukan orang yang kita cintai lagi, melainkan musuh kita, musuh bebuyutan kita. Orang yang pertama kali nanti yang menuntut kita di hari kiamat adalah anak dan istri kita, kerabat kita. Kalau kita tidak mengajarkan bagaimana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia semuanya bakalan menuntut kepada kita. Ajarkan mereka bagaimana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita mempunyai ilmu kalaupun kita tidak menyebarkan ilmu sedikit kita. Sebarkan ilmu kita sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi-lagi ini hari Kamis nih. Hari Kamis ini Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok hari Jumat amal ibadah kita itu disetor kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal ibadah kita baik, Nabi Muhammad bergembira terhadap kita. Kalau amal ibadah kita isinya semuanya kejelekan, memfitnah orang, menghibah orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis Bapak dan Ibu, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran oleh orang kafir Quraisy, sekarang kita melempari kotoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dosa-dosa kita. Siapa yang bakalan memberikan syafaat kepada umat yang sering bermaksiat ini? Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hayatnya pun Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad tidak melupakan kita. Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikatnya Allah, ummati, ummati, ummati. Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa Bapak dan Ibu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti Bapak dan Ibu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang tidak bakalan mendapatkan surga walaupun orang itu beribadah kalau tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu cara mendapatkan cintanya Allah adalah berjalan di jalannya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian semua mencintaiku, katakan semua yang hadir, kalau kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat nanti, masuk semua keluarga kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan waktu kita Bapak dan Ibu walaupun 10 menit, tidak apa-apa, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, untuk cinta dan bukti kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, berapa sehari semalam kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita dibilang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah 10, apakah 20, apakah 100, apakah 1000? Gunakan nafas kita, semua nafas yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita, usahakan untuk selalu menyebutkan la ilaha illallah, untuk selalu menyebutkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu kunci
kita menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan sampai masjid kita sepi daripada orang sholat berjamaah. Kita membangun masjid ini Bapak dan Ibu gunanya untuk disolati, bukan hanya untuk dipandang. Gunakan masjid ini adalah jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang ada di sini gunakan waktu yang di tahap belajar. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Masya Allah, pada pagi hari ini jemaahnya alhamdulillah hampir memenuhi masjid di Talohen, Masjid Al Syuhada. Nurul. Kepada kita semua pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kalian yang ingin bergabung di komunitas ini agar supaya selalu menerangi hati kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawiru qulubakum bi sunanil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangi hati kita, terangi hati kalian semua dengan kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cahaya itu kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, Allahu Subhan. Sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Anu tadi, kalau ning Tuhan, singgah. Jangan lupa subscribe. Takbir. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei.